record ya, nanti recordnya Mbak taruh di YouTube. Ya, jadi Mbak ulang lagi, magnet itu kalau misalnya di HSPD itu meliputi dua pembahasan, yaitu pembuatan magnet sama trafo atau transformator. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut soal pembuatan magnet, Mbak bakalan menjelaskan dulu apa sih magnet itu. Jadi tadi Mbak juga udah menyebutkan ya bahwa magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda lainnya, kayak gitu. Umumnya dia terbuat dari logam. Bahan-bahan dari magnet, bahan itu ada tiga jenis namanya. Jadi ada bahan diamagnetik, habis itu paramagnetik, sama ferromagnetik. Paramagnetik, kok penulisnya paramek sih? Paramagnetik sama ferromagnetik. Nah, bahan ferromagnetik itu yang bakalan kita bahasin di sini nih. Biasanya bahan ferromagnetik itu yang paling terkenal itu ada besi, baja, habis itu ada juga nikel, sama satu lagi apa ya? Saya nyontek dulu. Eh, bahan ferromagnetik sama kobalt, sama satu lagi kobalt. Nah, habis itu dek, kenapa sih kok Mbak bahasin bahan paramagnetik sama ferromagnetik sama diamagnetik ini? Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya magnet elementer. Magnet elementer itu kalau yang di sebelah sini, dia itu yang berantakan ini, Dek. Secara alamiah, di dalam bahan ferromagnetik, dia itu udah mengandung magnet elementer dari sononya. Nah, teman-teman kan tahu ya istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya, asik. Jadi kalau misalnya kita lagi bikin magnet, ini tuh magnet elementernya pertama berantakan. Nah, biar dia itu bisa jadi magnet, jadi kita luruskan semuanya. Kita sisir, sama kayak rambutnya teman-teman kalau kusut, itu tuh kita sisir biar halus. Kalau misalnya udah disisir, nanti rambutnya biasanya jadi lebih kuat. Jadi dia bakalan kita jadikan seperti ini nih, Dek, bahan ferromagnetiknya itu. Misalnya yang ngadep sono semua, kayak gitu istilahnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau gimana dong Mbak caranya menyisir si magnet elementer ini tadi? Gimana caranya membuat mereka bisa jadi lurus seperti ini? Nah, ada berbagai cara. Ada cara yang namanya menggosok, ada cara yang namanya induksi. Habis itu ada cara yang namanya elektromagnetik, terus ada cara yang namanya apa nih namanya ya? Memotong juga ada gitu. Jadi Mbak bakalan menjelaskan satu-satu mulai dari yang menggosok dulu ya. Sebentar. Cara membuat magnet, menggosok. Cara membuat magnet. Yang nomor satu, menggosok. Kalau menggosok, itu mungkin teman-teman juga udah diajarinnya di sekolah. Caranya adalah dengan menggosok satu arah. Satu arah itu, sebentar. Teman-teman direkomendasikan buat langsung mute ya. Kalau misalnya udah join, biar nggak mengganggu yang lainnya. Jadi kalau menggosok itu, misalnya nih, di sini ada bahan ferromagnetik ya. Ini ada bahan ferromagnetik. Terus habis itu dia itu digosok sama sebuah magnet tetap. Magnet tetapnya kan bentar ya, Dek. Ya, diem dia. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya si bahan ferromagnetik ini kita em, bakalan menggosok dia dengan sebuah magnet tetap. Magnet tetapnya Mbak warnain warna kuning deh kan. Kemudian si magnet Dek Faros boleh nggak di mute dulu ya? Terima kasih. Kamu udah tak mute, nanti jangan di-unmute lagi ya. Dari tadi kamu udah tak mute berkali-kali. Kalau kamu nggak nge-mute, nanti mengganggu yang lain. Oke, makasih ya. Jadi misalnya di sini ada magnet tetap. Magnet tetapnya itu di sini dia punya kutub utara. Habis itu di sini punya kutub selatan misalnya. Cara gosoknya itu satu arah terus deh kayak gini ya. Lihatan mouse-ku, lihatan kursorku. Dia digosok ke sini terus. Set. Set, set. Jadi misal kalau ke kanan ya ke kanan terus gitu. Bukan gini, bukan susut, bukan bolak-balik gini. Tapi digosoknya tuh satu arah. Set. Terus habis itu satu arah lagi.
ke sana, terus ke sana, terus ke sana, terus. Emang harus ke kanan terus, Mbak? Kalau ke kiri terus boleh nggak? Boleh. Ya sama kayak kita nyisir rambut ya. Kita harus nyisir itu searah. Coba kamu nyisirnya set kayak gini. Kan pasti berantakan rambutnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau membuat magnet dengan cara menggosok itu dengan cara menggosok satu arah. Menggosoknya itu tapi nggak bisa sembarangan menggosok ya. Yang digosok itu adalah eh, magnet permanen pada bahan ferromagnetik gitu. Jadi misal teman-teman menggosoknya itu ke bahan yang nggak bersifat ferromagnetik ya nggak bisa gitu. Nah, terus habis itu biasanya bahan ferromagnetik ini kan tadi udah Mbak sebutin ada besi, baja, nikel, sama kobalt. Nah, yang paling terkenal tuh besi sama baja. Kalau misalnya kita menggosok magnet permanen ke besi, itu menghasilkan magnet yang bersifat sementara, menghasilkan magnet yang bersifat sementara. Sedangkan kalau yang baja itu menghasilkan magnet dengan sifat tetap. Sebentar, Mbak tulis dulu ya. Menghasilkan magnet yang bersifat tetap. Tuh. Nah, habis itu, emangnya nanti ngaruh, Mbak? Ngaruh karena di pertanyaan tuh biasanya ada tulisannya. Jika baja digosokkan, maka kayak gitu. Nah, tapi kalau kita bikin magnet, oke lah si bahan ferromagnetik ini udah jadi magnet. Tapi terus pembagian kutubnya kayak gimana, Mbak? Maka pembagian kutubnya itu ngikut ke yang pertama menyentuh dia. Jadi semisal arahnya kayak gini ya, Dek. Set gitu. Dari kiri ke kanan. Mbak ulangi lagi. Set kayak gini arahnya. Maka kan yang digosok pertama tuh kan yang sebelah sini nih. Karena yang di sebelah sini yang digosok pertama, dia pertama kali nyentuh sama si kutub utara. Berarti yang di sebelah sini jadi kutub utara kayak gitu. Sini utara, berarti di sini auto selatan gitu. Mbak, aku kok masih nggak paham ya. Tolong diulang. Oke, Mbak ulangin ya. Tapi jangan rame. Sebentar, Mbak mute dulu. Terus habis itu, soalnya Mbak tuh gampang ke distract gitu loh di orangnya, maaf ya. Jadi harus make sure semuanya tuh hening gitu. Biar Mbak tuh ngomongnya lancar. Nah, terus habis itu semisal nih ya Mbak ulangin lagi. Di sini ada magnet nih, magnet apa namanya? Magnet tetap. Terus sekarang kutubnya kebalikan yang tadi. Di sini selatan, di sini utara. Habis itu sekarang dia itu arahnya, oh iya ini tadi arahnya belum tak gambar. Saya arahnya tak gambar dulu. Ini arahnya gini. Set, gini. Jadi kenapa kok Mbak menggambarkannya memutar, menunjukkan bahwa dia itu, saya tak stop share dulu biar kamu bisa ngelihat aku. Jadi kamu kelihatan buku ini ya, kamu kelihatan pensil ini ya. Jadi dia tuh nanti gosoknya gini, set, 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 set gitu. Makanya Mbak tadi menulis panahnya itu muter ya. Bukan kayak gini, set, 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 set. Bukan kayak gitu, tapi set, set, set gitu ya. Oke, Mbak share screen lagi. Barusan itu ada sponsor biar kalian jelas melihatku. Oke, jadi kalau misalnya kutubnya sekarang seperti ini, terus habis itu Mbak puternya itu kebalikannya kayak gini. Set, gini. Alah, gambar banget banget. Jadi kebalikannya ya. Sekarang berarti muternya ke sono terus. Seret. Seret. Kayak gitu. Berarti kutub-kutubnya kayak gimana dong, Mbak? Kutub-kutubnya bakalan ngikut. Pokoknya yang pertama kali disentuh itu bakalan tutupnya sama. Berarti kan pertama yang disentuh kan yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan ini bakalan jadi kutub selatan dan yang sebelah kiri jadi kutub utara. Gitu caranya. Oke? Nah, kalau misalnya di soal kayak gimana, Mbak? Aku jelaskannya sekarang apa nanti aja ya? Nanti aja, tunggu dulu selesainya elektromagnetik aja. Nah, terus cara yang kedua adalah caranya dengan induksi. Induksi ini
nama lainnya tuh nular kayak gitu ya, Dek. Di sini ada induksi ya, Dek. Nanti di next pelajaran, di next subbab ada yang namanya induksi elektromagnetik. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang dibahas di sini namanya induksi aja. Kalau yang nanti dibahas namanya induksi elektromagnetik. Nah, ini induksi aja itu artinya adalah nular. Nular itu maksudnya gimana, Mbak? Jadi kalau misalnya nih ya, Mbak itu punya sebuah besi gitu ya, sebuah bukan besi, magnet. Magnetnya ini kutub utara misalnya, habis itu ini kutub selatan. Terus si magnetnya ini tuh dia itu menarik sebuah paku. Pakunya tuh gede gitu. Mbak tuh nggak jago gambar ya, Dek. Jadi maafkan aku kalau gambarnya itu jelek. Jadi nanti kalau kamu nggak paham coret-coretannya bisa lihat videonya lagi. Nah, kemudian si paku ini nanti deh itu bakalan ketularan jadi magnet juga. Dia bakalan bisa menarik benda yang lebih kecil. Misalnya ini ada paperclip kayak gitu. Dia bakalan ketarik ke sini gitu. Nah, kalau misalnya ilustrasi yang lebih jelas, jadi di sini Mbak memisalkan ada kelamnya. Bentar, Mbak kasih contoh. Kelam itu apa? Kelam titrasi. Jadi kelam itu kayak gini, ada alat di lab gitu ya, Dek ya. Kayak gini nih, kayak gini nih, kayak gini. Jadi dia itu kayak gini, kayak gini. Dia itu bakalan ngehold, Mbak nanti gambar, itu tuh Mbak maksudnya gambar klem tadi ya. Jadi gambarnya kayak gini, set, alah, kepiye ya guys, wis ngene wae lah. Gini, terus habis itu sini ada, terus pokoknya gini lah. Gambarku jelek banget. Intinya si klem itu di sini dia itu memegang, bukan memegang, me, me, menghold hold itu kok apa jenenge rek hold iki menggenggam sebuah magnet. Nah, jadi di sini tuh magnetnya itu di sini kutub utara gitu misalnya, di sini kutub selatan. Ini ceritanya adalah magnet permanen atau magnet tetap gitu. Kalau kamu bingung, kenapa sih Mbak Cio gambar kayak gini? Nah, ilustrasinya tuh kayak gini ya, Dek. Mbak ulangin lagi. Kayak gini nih, kayak gini. Jadi nanti dia di hold di atasnya ini, terus di bawahnya nanti tuh ada besi. Kayak gini ada besi yang lebih kecil. Maka besi yang di bawah ini dia juga bakalan ketularan jadi magnet kayak gitu. Ini namanya adalah bahan ferromagnetik. Nah, terus habis itu ketularan jadi magnetnya gimana, Mbak? Ketularannya nanti ya mirip letak letak kutubnya juga bakalan mirip sama magnet permanen yang di atasnya. Maka nanti dia tuh yang di atas juga bakalan jadi kutub utara dan yang di bawah bakalan jadi kutub selatan juga kayak gitu. Jadi melakukan pembuatan magnet dengan cara induksi itu dengan cara mendekatkan bahan ferromagnetik ke magnet permanen. Gitu. Terus habis itu cara selanjutnya gimana Mbak? Cara selanjutnya biasanya itu memotong ya, tapi memotong ini bukan cara sih, tapi nggak apa-apa lah Mbak masukkan aja. Misalnya ada sebuah magnet gitu ya, magnetnya itu gede, habis itu dia itu nanti dibentuk di sini tuh kutub utaranya Mbak kasih tanda strip-strip, terus ini kutub selatan. Kalau dia dipotong, yang sebelah sini, yang sebelah daerah kutub utara ini ya, misalnya dia dipotong, dia bakalan tetap mengandung kutub utara dan kutub selatan. Walaupun dia itu bagian kutub utara semua, kayak gitu. Jadi bukan mentang-mentang dia berasal dari bagian ini, yuk dia jadi kutub utara tok gitu ya, nggak bakal. Dia bakalan jadi kutub utara dan kutub selatan. Terus arahnya tuh bakalan sama kayak induknya. Kalau utaranya di kiri, berarti dia juga utaranya di kiri. Terus yang bagian tengah ini, dia tuh kan dari bagian keduanya nih, kayak gini. Ini sebagian dari daerah utara, sebagian dari daerah selatan, dia juga sama, bakalan jadi kutub utara dan selatan. Dan yang di daerah ujung, karena dia itu dari daerah selatan ini dipotong terus jadi ini. Nah, dia juga tetap bakalan jadi kutub utara dan kutub selatan, nggak bakalan jadi kutub selatan semua, kayak gitu ya. Dan ini kalau kamu lihat, semua utaranya itu di sebelah kiri dan semua selatannya itu di sebelah kanan, gitu. Terus selanjutnya yang di sini, yang nomor 4 itu ada mengaliri bahan ferromagnetik dengan listrik DC. Sebentar, Mbak tulis dulu.
Nah, kenapa kok di sini ada tulisannya listrik DC? Karena listrik itu ada dua ya, Dek. Ada listrik DC sama listrik AC. Kalau listrik DC itu listriknya sifatnya searah ke kanan, terus kayak gitu. Kalau listrik AC itu sifatnya begini, bolak-balik gitu. Dua arah gitu kalau AC. Jadi kalau misalnya suatu benda dialiri listrik DC, dia bakalan dia bakalan bisa menjadi magnet. Tapi kalau suatu benda itu dialiri listrik AC, dia malah hilang sifat kemagnetannya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya listrik DC itu ini yang paling sering Dek, masuk di ASPD nih. Mana ya tadi contohnya? Oh, ini bukan. Yang terbaru berarti. Nah, ini yang kayak gini. Ini yang magnet. Sebentar, kalau yang di sini gimana nih? Uh, ini juga juga pakai apa elektromagnet. Ini yang tadi Mbak jelasin ya, Dek ya. Nah, terus habis itu gimana Mbak itunya, apa namanya, cara menentukan kutub-kutubnya? Sebentar, ini masih lemot. Nah, jadi misalnya nih ya Mbak kasih ilustrasi, di sini ada sebuah besi. Nah, kemudian besinya ini nanti dimasukkan eh, sama sebuah kumparan. Kumparan tuh ilustrasinya kayak gini sebenarnya Dek, ini loh. Dililiti kabel si besinya ini. Nah, habis itu kalau misalnya digambarnya Mbak Cio nanti gambarnya jelek ya kabelnya. Kayak gini, set, ya ampun, ini gambar apa Mbak? Ya wis, gak apa-apa. Yang penting masih paham. Nanti kalau teman-teman mencatat di buku tulis, pastikan ini arah arah kabelnya ini sama ya kayak yang di catatan Mbak Ciho ya. Di sini kabelnya itu ada di depan, terus di sini kabelnya itu ada di belakang. Kalau beda tuh gak bisa gitu ya. Nah ya iyalah kalau kita gulung kan ya kan nggak bisa deh kalau misalnya ini ada di kan pasti selang-seling gini ya teman-teman paling pernah menggulung benang ke sebuah benda. Kalau gulung mah pasti kayak gini arahnya. Nah, kemudian gimana sih cara menentukan magnetnya? Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan tuh kayak gimana Mbak? Sebentar, ini Mbak mention dulu ya. Nanti Mbak kasih contoh gimana cara mengerjakannya. Jadi 4 jari itu menunjukkan arah arus masuk pertama kali. Kemudian ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Nah, jangan lupa arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya, Dek ya. Nah, apa sih Mbak bedanya kutub utara sama kutub selatan dan kutub positif dan kutub negatif? Kalau kutub utara sama selatan itu tuh yang dimiliki sama magnet. Kalau kutub positif sama kutub negatif itu yang dimiliki sama baterai. Baterai itu yang ini. Pasti teman-teman kemarin juga udah belajar ya. Kalau misalnya baterai itu eh, yang panjang ini adalah kutub positif, yang pendek ini adalah kutub negatif. Ini nih kalau misalnya ilustrasinya kayak gini baterainya yang mentol ini adalah kutub positif. Dan yang tepos kayak gini itu adalah kutub negatif kayak gitu. Nah, habis itu di sini kalau misalnya ngelihat dari sini berarti arah arus masuk pertama kalinya dari sini dong, dari kutub positif ini dong. Nah, berarti dia tuh yang pertama tuh ke sini di sebelah kiri, di sebelah kiri sini. Lah, kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini kan arusnya itu kan ada di luar ya, Dek ya. Jadi teman-teman itu gimana ya? Aku bakalan stop share lagi ya. Terus kamu lihatin Mbak Cio. Di sini kan ada pensil nih. Nah, jadi kalau karena dia itu arah arus masuknya itu keluar, berarti teman-teman megang megang pensilnya tuh gini. Jarinya itu di luar. Kalau di dalam tuh kayak gini, kalau di belakang tuh kayak gini, kalau di depan, wih, hilang. Kalau di depan kayak gini, kalau di belakang kayak gini. Nah, jadi ini kan tadi kayak gini toh anunya dari depan. Berarti nanti seperti ini. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah yang kutub positif kayak gitu. Iya Mbak, maksudnya kok aku radong? Sebentar yuk kita lihat lagi di sebelah sini. Nah, berarti ini
kan empat jarinya ada di sini, empat jarinya ada di sini, jempolnya itu ada di sebelah kiri. Mending adik-adik itu mempraktekkan karo tanganmu dewe-dewe ya. Jadi kan dia itu kan di depan, ini Mbak itu udah menunjukkan di kamera ya. Mbak nggak tahu ini kelihatan apa nggak di komputer atau di HP-mu. Jadi driji ini kan ngarep nih ini toh, jari empat jarinya kayak gini. Lah jempolnya kan di sini, jempolnya di sini. Jadinya utaranya itu di sini, dek gitu. Terus selatannya itu di sini, gitu. Nah, apakah setiap soal bakalan kayak gini, Mbak? Soal itu bakalan dibolak-balik, bolak-balik. Mbak kasih contoh lain ya. Misalnya, misalnya kayak gimana ya? Di sini ada besi nih, terus habis itu sekarang berbeda sama yang tadi, kutub positifnya Mbak taruh di sebelah kanan. Nih, ada di sini kutub positifnya. Kalau yang tadi kan ada di sebelah kiri. Terus nanti Mbak bikin lilitannya seperti ini. Sebentar. Eh, Nah, kan kayak gini nih ilustrasinya. Yang pertama kita lihat adalah kutub positifnya dulu nih, jarum yang lebih panjang. Jarum yang lebih panjang kan ada di sebelah kanan. Berarti arah arus masuk pertama kalinya itu yang di sebelah kanan. Kita lihat nih, oh kabelnya itu ke belakang dulu, ke belakang besi. Maka kita masukkan si ininya, si apa iki jenenge, si empat jari kita itu ke belakang pensilnya. Berarti nanti kan kayak gini. Berarti kutub utaranya itu kutub utaranya itu bakalan ada di sebelah kanan. Di sini terus kutub selatannya ada di sini. Gitu. Mbak gimana sih? Mbak dipraktekin di soal aja. Ya udah, Dek, karena ini tuh terbatas banget ya kan kita kan cuma pakai apa? Pakai Zoom. Nah, kalau misalnya teman-teman les secara langsung nah bisa ngelihat tuh kayak gini atau ngelihat guru di sekolah aja pasti udah diajarin ya sama gurunya di sekolah kaidah tangan kanan. Empat jari menunjukkan arah arus masuk pertama kali dan si ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Harus pakai tangan kanan ya. Kalau pakai tangan kiri nanti jadi berbeda hasilnya. Nah, yuk kita sekarang praktekin di soal. Kayak gimana ya, Mbak? Nah, sebentar ya. Ini masih ada suara. Akan aku mute dulu. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. eh kita kerjakan ini dulu ya. Ini adalah soal. Mbak bikin gimana ya? Mbak bikin kiri kanan dulu aja. Sebentar. Aku stop share sebentar, terus aku share ulang. Sudah. Oke, teman-teman sekarang lihat layarnya di sebelah kiri kanan gitu ya, biar enak. Oh no. Nah, seharusnya ini di sini. Terus ini di sini. Oh tidak, kamu ngeliat WA aku. Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi di sini ya, ini adalah, coba Mbak tulisin dulu. Ini nanti kalau misalnya nggak nutut bahasin yang trafo, kita bahasin minggu depan aja ya, Dek ya. Karena trafo itu juga harus harus apa ya? Harus detail. Mbak tuh nggak bisa yang jelasin cepet-cepet. Mbak tuh pengennya tuh jelasinnya detail biar kalian tuh pahamnya tuh ngelotok kayak gitu, Dek. Gitu. Jadi bukan fokus ke soal tapi fokus ke konsepnya kayak gitu. Jadi di sini adalah ini soal sobagi guys. Bentar tak lihat dulu. Oh ini kayaknya TPM kota. Bentar lihat dulu. TPM Kota 2, 2022. Ini soal tahun lalu ya, Dek. Bentar. Ini nanti bakal Mbak screenshot semuanya kok, Dek. Terus nanti Mbak taruh di Google Drive ya. Terus nanti rekamannya juga Mbak taruh di YouTube, jadi bisa dilihat ulang. Terus nanti ini kalau teman-teman mau nyatet yang ada di sini, nah nanti ini juga coret-coretnya bakalan Mbak share. Nah, di sini di yang nomor 21 sama nomor 2 22 sama 23. Ini adalah pembuatan bab yang berkaitan sama magnet. Tapi yang nomor 23 belum Mbak ajarin yang trafo. Terus gak apa-apa. Jadi di sini TPM 2 kota tahun 2023. Kenapa kok Mbak tuh selalu menggunakan acuan soal kota? Nek enggak kota itu Sleman, nek enggak Sleman itu adalah PPAD utama karena dia yang level kesulitannya paling mendekati gitu ya, Dek ya. Kalau Mbak menggunakan yang dari Bantul, juga kadang Mbak menggunakan yang dari Bantul. Terus habis itu Gunung Kidul sama Kulon Progo itu juga Mbak jarang dapat soalnya dari sana sih. Jadinya Mbak lebih sering pakai kota, Sleman, provinsi sama Bantul gitu.
Nah, di sini yang di sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pembuatan. Di sini adalah pembuatan dengan cara gosok. Di sini juga gosok. Di sini adalah induksi yang tadi Mbak jelasin. Habis itu di sini juga induksi dan di sini adalah elektromagnet. Gitu. Kalau teman-teman lihat ya, soal dari tahun ke tahun itu makin makin mudah deh. Yang paling gampang itu enggak. Yang paling susah itu tahun 2022, 2021 itu yang paling susah. Yang 2 tahun yang lalu. Iya, itu yang paling susah. Terus semakin tahun semakin berkurang anunya. Tapi walaupun semakin berkurang soalnya makin nambah ya sama aja ya. Terus habis itu di sini kan ditanyakan cara pembuatan magnet yang menghasilkan kutub yang sama dengan cara nomor 5. Jadi kita cari dulu nih yang nomor 5. Patokannya yang ini. Ini Mbak gedein aja. Nah, ini elektromagnet yang tadi Mbak ceritain deh. Kita lihat dulu yang pertama adalah mana sih kutub positifnya? Kutub positifnya itu yang ini ya, yang menonjol. Kalau yang rata itu kutub negatif. Jadi di sini itu kutub positifnya berarti dia itu pertama masuk itu di sini. Di sini. Nah, berarti dia itu pertama masuknya itu di sebelah kiri dan di depan. Nah, jadi jari kita itu, 4 jari kita itu bakalan masuk di depan kayak gini. Teman-teman mungkin ngelihat Mbak ya di kamera ya. Jadi dia itu bakalan di depan, pensilnya di depan, jari-jarinya di depan. Kalau di depan kayak gini, kalau di belakang kayak gini ya, Dik. Jadi di depan kayak gini, terus habis itu jempolnya berarti ada di sebelah sini, jempolnya ada di sebelahnya ki, gitu. Mbak sarankan teman-teman angkat tangannya juga buat membuktikan sama-sama bahwa kutub utaranya itu di ki. Dan kutub selatannya itu berarti auto di sini gitu. Nah, habis itu sekarang kita cari nih yang di sini, yang di cara menggosok ini. Kan di sini ada eh yang di sini ya, Peggy ini ya, Dek ya. Dia itu kalau kita lihat yang pertama disentuh kan arahnya berarti gini, set, set ke kiri semuanya. Berarti yang pertama kali disentuh tuh yang ini dulu yang P. Berarti nanti yang P ini bakalan jadi utara dan yang Q ini jadi selatan, kayak gitu. Terus yang di sini, yang pertama disentuh adalah set. Nah, yang pertama disentuh itu adalah yang P juga. Lah, berarti nanti P-nya itu jadinya selatan, Q-nya jadi utara. Lu kok bisa beda Mbak dari yang ini ya? Soalnya ini yang pertama disentuh adalah yang S. Ini kan, yang pertama disentuh tuh yang S. Jadinya yang di sini jadi yang selatan, kayak gitu. Habis itu, ini yang dengan cara induksi. Induksi itu letak kutub-kutubnya itu bakalan sama dengan kutub yang ada di atasnya. Dengan kutub indukannya. Nah, berarti ini bakalan jadi selatan dan utara. Ngikut ini ya, selatannya di atas, utaranya di bawah. Dan ini bakalan jadi utara dan selatan. Padahal kita tadi sedang mencari di mana Ki adalah utara dan P adalah selatan. Di sini berarti yang 2 itu betul. Yang 3 juga betul, berarti yang betul itu 2 dan 3. Yang ini dia caranya gitu. Habis itu yang sekarang yang mana lagi? Ini nih. Oh, ini adalah TPM sebentar. PPAD Provinsi 2023. Nah, ini juga sama kayak tadi ya, Dek, ya, kurang lebih. Jadi yang bakalan jadi apa ya namanya? Patokan itu yang provinsi lah, Dek, ya. Jelas kan ini yang ngeluarin ya pemerintah provinsi. Gitu. Saya Mbak mau gelegean dulu. Alhamdulillah, sorry. Jadi di sini kita baca dulu ya. Pada uji coba pertama, kutub magnet A didekatkan dengan kutub C dan di antara keduanya saling tarik menarik. Kutub C, kutub C didekatkan dengan kutub A. Keduanya saling tarik menarik. Berikut ini adalah catatan data hasil uji coba pada percobaan selanjutnya. Oke, jadi di sini yang di mana namanya yang di A ini adalah elektromagnetik. Terus yang di sini adalah apa namanya? Induksi. Terus habis itu yang di sini adalah gosok. Kita tentukan dulu satu-satu ya, Dek ya. Yang dia elektromagnetik dulu nih. Di sini
Oh ya, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, kok hari ini nggak ada hitung-hitungannya, Mbak? Biasanya kan ada banyak hitung-hitungan. Ya karena emang tahapannya harus kayak gitu dulu. Ini tuh yang kalau magnet itu sayang banget kalau kamu salah di soal ini, karena nggak harus ngitung. Tapi banyak juga yang kurang teliti di mengerjakan ini. Jadinya Mbak jelaskan detail gitu. Nanti paling yang trafo itu Mbak jelasin rumusnya untuk latihan soalnya di next meeting ya. Tapi Mbak tuh lebih suka matematika deh, beneran. Kenapa ya? Karena kalau fisika tuh kadang, kalau fisika juga masih aman. Kalau biologi tuh kadang masih lupa. Tapi nggak apa-apa, masih aman juga kok. Oke, di sini yang elektromagnetik dulu ya. Kita tentukan dulu kutub-kutubnya. Jadi, eh, yang di sini yang lebih panjang, ini kan kutub positif nih, Dek. Nah, berarti dia itu bakalan mengalir dari sini dulu, dari sebelah kiri dulu. Berarti arah arus masuk pertama itu ini. Kita lihat kabelnya itu kan ke belakang. Karena kabelnya ke belakang, berarti kita masukkan jari kita di belakang. Ini kamu tuh kan melihatku tuh dari sana ya. Pokoknya ini aku masukkan dari belakang ya, Dek ya. Kamu praktekin sendiri pakai tanganmu. Jadi masukkan pensil apa sini. Jadi ini 4 jarinya tuh ke belakang gitu ya, Dek ya. Pensilnya kamu masukkan di belakang pensilnya kayak gitu. Berarti jempol kita ada di sebelah sini, di sebelah kanan. Berarti nanti ini adalah kutub utara, ini kutub selatan, kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang di sebelah sini adalah induksi, berarti urutannya bakalan sama. Loh Mbak, bukannya tadi dicatatnya Mbak Cio itu induksi itu atas bawah ya? Ya nggak apa-apa, kiri kanan gini juga nggak apa-apa. Berarti yang kiri ini nanti utara, yang kanan itu selatan. Nah, di sini kan juga ada tulisannya nih. Magnet A didekatkan dengan kutub C dan di apa jenis? Dan antara keduanya saling tarik-menarik. A sama C, betul kan D? Ini kan selatan, ini utara. Kalau misalnya kutub itu berbeda nama, berarti nanti dia bakalan tarik-menarik gitu. Terus habis itu yang ini nih, yang utara sama selatan ini kita gosok seperti ini. Set, set. Nah, yang pertama kita lihat itu siapa sih yang pertama disentuh? Kalau misalnya yang gosoknya dari sini, piye ki guys, kenapa menulis sendiri dia? Ya ampun, kok nggak mau dihapus? Ya ampun, trouble lagi kah kamu laptopku? Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan laptopku? Udah oke. Jadi yang pertama disentuh itu yang sebelah sini ya, Dek ya. Berarti di sini nanti bakalan jadi selatan dan di sini jadi utara. Nah, habis itu kalau yang di GH ini, nah ini kita lihat dulu siapa kutub positifnya. Kutub positifnya ada di sebelah sini. Berarti arus masuk pertama kali di sebelah sini, di sebelah kiri. Ternyata kabelnya ada di depan. Kita tempelkan lagi jari kita di pensil, 4 jarinya nempelnya dari depan. Berarti nanti jempol kita ngadep ke kiri. Berarti G-nya itu kutub utara dan H-nya itu kutub selatan. Kayak gitu. Habis itu kita cocokkan sekarang. Untuk yang C sama yang E. C-nya utara, E-nya selatan. Harusnya tarik menarik. Wih, benar ini berarti yang pernyataan satu. Habis itu G sama yang D. D. Di sini G-nya itu utara, D-nya itu selatan. Harusnya tarik menarik ya. Berarti yang pernyataan dua salah. Terus B sama F. B-nya utara, F-nya utara. Harusnya tolak menolak. Berarti yang ini juga salah yang pernyataan tiga. Karena sesama utara ya. Habis itu ini F sama H. F di F. A, B, C, D, E, F. F sama H. Ini utara, ini selatan, jadinya tarik menarik benar. Jadi ini Mbak lengkapin ya. Ini utara sama selatan. Ini tadi B sama F tuh utara sama utara. G sama D itu di G. G utara sama selatan. Terus C sama E itu utara sama selatan juga. Berarti yang benar itu 1 dan 4 ya, Dek ya. 1 dan 4. Oh, ternyata yang ditanyain terdapat 2 kesalahan. Oh, hati-hati, Dek. Hampir saja aku menjawab 1 dan 4. Kalau misalnya aku nggak jawab pertanyaannya. Hati-hati ya, banyak jebakan emang di ASPD itu. Jadi jawabannya 2 dan 3. Karena yang ditanyain adalah yang salah gitu ya. Tapi piye Ki? Tapi yang ditanyain pada data yang dibuat terdapat 2 kesalahan. Data yang tepat ya, karena yang ditanyain data yang tepat ya berarti 1 dan 4 kepiye toh. Saya aku tak lihat kuncinya. Halah nggak usah deh, Gus. Karena yang ditanyain data yang tepat jadinya 1 dan 4 gitu ya. Terus habis itu yang selanjutnya. Ini dia. Sinta membuat magnet dengan cara menggosok. Ini soal tahun berapa ini? Tak lihat dulu ya, Dek. Ini tahun 2022.
Tahun 2022 itu berarti 2 tahun yang lalu ya. Kalau yang 2023 itu yang tahun lalu. Oke. Jadi di sini Mbak bacakan dulu soalnya. Sinta membuat magnet dengan cara menggosok. Magnet yang sudah dibuat diletakkan di atas meja dan ditutup dengan kertas. Di atas kertas ditaburkan serbu besi sehingga membentuk pola tertentu. Untuk menentukan arah medan magnet yang ditimbulkan, Sinta meletakkan jarum kompas di sekitar magnet. Oke, ini di sini kalau ada gambar seperti ini nih, Dek. Dia tuh maknanya adalah medan magnet. Mbak jelaskan dulu soal medan magnet sedikit ya. Medan magnet itu kayak gini, Dek. Kalau kita belajar medan magnet itu tuh maknanya saat kita biasanya ilustrasinya kayak gini. Di sini tuh apa tak putarkan YouTube aja ya, tapi nanti kelamaan. Ya wes yang ini aja. Ini yang kotak ini deh, yang persegi panjang ini. Ini tuh sebentar. Yang ini tuh ceritanya adalah magnet. Kemudian yang ini, yang kayak debu ini itu adalah serbuk besi. Nah, kan magnet itu kan adalah apa namanya benda yang bisa menarik yang lainnya ya, Dek ya. Kalau misalnya kita taruh serbuk besi di atas magnet, harusnya kan dia nempelnya tuh ya udah nempel aja gitu, nempel di seluruh permukaannya. Tapi kalau teman-teman lihat, nempelnya tuh yang paling banyak tuh di sini loh, di ujung-ujungnya, di ujung kiri sama di ujung kanan ya toh. Nah, jadi kenapa kok ada di ujung kiri sama di ujung kanan? Karena berdasarkan teori medan magnet, eh, apa namanya kekuatan magnet yang paling besar itu tuh ada di kutub-kutubnya kayak gitu. Kekuatan magnet yang paling besar terletak di kutub-kutubnya. Jadi that's why di sini yang di sebelah kiri sama sebelah kanan dia tuh kayak nyedot serbuk besi lebih banyak daripada yang bagian lainnya kayak gitu ya, Dek. Nah, terus habis itu di sini eh, kalau misalnya medan magnet itu apa sih? Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang terpengaruh sama gaya magnet. Misalnya ya kalau dilihat dari serbuk besi ini ya berarti daerah sebelah sini nih yang terpengaruh sama magnet itu namanya medan magnet. Saya Mbak kasih pengertian dulu. Medan magnet adalah daerah yang terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat yang di sebelah sini, yang apa namanya di gambar serbuk besi ini, seolah-olah kayak ada panah gitu ya, Dek ya. Panahnya tuh kayak gini. Weng, kata kasih warna putih aja spidolnya. Weng, 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 weng. Kayak gitu. Ada panah seolah-olah seperti itu. Jadi kalau digambarkan medan magnet itu seperti ini nih. Di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Nah, dia itu digambarkan panahnya seperti ini. Set, set. Kayak gitu. Jadi kayak ada panah-panahnya. Kemudian di sebuah di panah ini di arah-arah ini, tapi kan dia tuh kayak nggak jelas ya. Arahnya tuh kemana? Arahnya tuh apa masuk ke sini, apa keluar di sini. Kemudian ilmuwan itu sepakat nih. Ya udah kalau kayak gini aja kita bingung guys, gitu katanya ilmuwan. Kita sepakat bahwa medan magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Jadi panahnya seperti ini. Ini kalau di kutub utara itu keluar dan yang di kutub selatan itu masuk kayak gini. Seperti ini. Nah, habis itu kita kembali ke soal yang di sebelah kanan ini ya.
Magnet yang sudah dibuat diletakkan di atas meja dan ditutupi dengan kertas. Nah, ya udah sekarang kita lihat dulu nih, ini kan dia tuh digosok. Lah ini deh, hati-hati. Kan di sini tuh dia itu menyentuh pertamanya kan diki ya. Tapi teman-teman lihat panahnya dulu. Setelah diki, dia itu tuh panahnya tuh kan nggak ke sini, lihatan panahnya tuh ke sana ya. Panahnya tuh ini nih. Oh, nih, lah kok malah warna putih. Panahnya tuh ini. Lah berarti si selatan ini yang pertama kali tuh wow, set. Nah, ini dek nyentuh P dulu. Hati-hati soalnya emang sukanya tuh kayak gitu, sukanya menjebak. Berarti yang P ini bakalan jadi kutub selatan dan Q ini jadi kutub utara kayak gitu. Kok bisa sih Mbak Q-nya jadi kutub utara? Ya kan P-nya udah selatan, berarti Q-nya ya auto utara kayak gitu. Nah, kemudian di sini berarti kita udah tahu kan P-nya itu di sini selatan dan Q-nya itu utara. Nah, Sinta meletakkan jarum kompas di sekitar magnet seperti gambar berikut. Posisi jarum kompas yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau misalnya menentukan jarum kompas yang tepat, sesederhana kayak gini deh. Kutub senama bakalan tolak menolak dan kutub yang berbeda nama bakalan tarik menarik. Yang warna merah itu biasanya yang utara. Berarti ini tuh benar, yang satu tuh benar. Karena ini nih, utara tarik menarik sama selatan gitu kan, ini kan kutub selatan. Terus habis itu saya tak zoomin deh biar kamu gampang lihatnya. Ini kalau yang ini utara sama yang kikinya katanya utara, berarti harusnya dia itu tolak menolak, harusnya di sebelah sini tuh yang hitam gitu, jadi yang tiga salah. Terus habis itu yang di 2 sama 4 sama dek yang di sini tuh kan kutub selatan nih, walah rakyat. Yang ini tuh kan kutub selatan. Dia harusnya tarik menariknya sama utara. Jadi harusnya yang sebelah hitam, yang hitam tuh di sebelah kanan. Jadi yang benar itu yang 4 kayak gitu. Ini kalau dilihat lah, ini kok malah ngadep ke selatan. Kan harusnya salah. Harusnya yang selatan tuh ngadep ke yang utara. Nih, yang utara ngadep ke selatan, yang selatan ngadep yang utara. Jadi yang pernyataan 4 dan satu yang betul. Jadi yang B yang betul tuh gitu. Habis itu selanjutnya yang ini, habis ini wis trafo lagi. Berarti harus dijelasin dulu dong. Sedih, aku tuh punya satu soal lagi, tapi aku bukain dulu ya. Itu soalnya bagus soalnya. Bentar ya, sabar. PPM ASPD. Sebentar semua. Berarti ada di sini ya. Gak tau lah, tak lihat, tak kasih tahu gambarnya aja deh. Wait a minute, wait a minute. Maaf ya kalau gambarnya ngezoom, ngezoom, ngeblur. Saya tak stop dulu, habis itu aku share lagi semuanya. Ini tuh Mbak lupa soal tahun berapa, tapi ini tuh salah satu soal yang bagus juga. Nih deh, kalau biasanya kita itu disuruh mencari mana kutub-kutubnya ini, kamu ngelihatnya ngeblur ya dek, karena ini hasil screenshotan, maaf ya. Gak apa, tapi masih kelihatan kan ya. Ini Mbak bacain dulu. Saya mau gelegean lagi. Bila PQ dan XY adalah kutub-kutub baterai, maka terjadi interaksi antara ujung B tarik-menarik dengan ujung C dan D tolak-menolak dengan ujung E. Maka kutub-kutub baterai yang dihubungkan adalah, nah, biasanya yang ditanyain adalah kutub magnet, mana yang utara, mana yang selatan, kayak gitu kan. Tapi yang di soal ini tuh yang ditanyain adalah kutub baterai, kayak gitu. Jadi soal itu reno-reno ya deh ya, macem-macem. Termasuk yang ini nih. Nah, terus gimana Mbak cara ngerjainnya? Kita lihat nih, di sini ada magnet AB, ada CD, sama ada EF. Kalau yang dilihat nih, Dek, yang udah lengkap itu yang ini, yang AB, karena ada positif dan negatifnya. Jadi yang pertama kita tentukan ya wis yang ini dulu, kayak gitu. Kalau nanti waktu hari HSPD teman-teman itu bingung, pokoknya berangkatlah dari yang datanya paling lengkap. Biasanya data yang paling lengkap nanti bakalan membantu yang lain yang datanya kurang lengkap, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih yang AB ini kan kutub positifnya dari sebelah kiri ya. Berarti
dia itu arah arus masuk pertama kalinya itu di sebelah kiri juga, tapi dia nggak mau off, mau. Set, set. Nah, jadinya kalau misalnya arah arus masuk pertama kali itu di sebelah kiri, kabelnya kan di belakang nih. Nah, teman-teman praktekin lagi ya. Masukkan pensil, empat jari tanganmu tuh ke belakang pensilmu. Berarti nanti jempolmu bakalan ngadep kanan. Berarti yang B ini bakalan jadi kutub utara. Kenapa nggak mau? Ini jadi kutub utara. Dan yang di A ini jadi kutub selatan. Kayak gitu. Terus kita berangkat ke keterangan selanjutnya. Ah, maka terjadi interaksi antara ujung B tarik-menarik dengan ujung C. Kalau tarik-menarik berarti dia berbeda nama ya, Dek. Berarti ini kutub selatan. Dan D auto kutub utara. Terus di sini ada tulisan lagi. D tolak-menolak dengan ujung E. Berarti yang E ini kutub utara. Habis itu F ini kutub selatan, kayak gitu. Nah, kemudian sekarang PR kita mencari nih di antara PQ dan XY, mana ya yang kutubnya positif dan mana ya yang kutubnya negatif, kayak gitu. Gimana dong Mbak caranya? Kalau kamu kesulitan, coba satu-satu aja. Misalnya P-nya yang positif, Q-nya yang negatif, kayak gitu. Berarti kan arah arus masuknya kan yang pertama di sini. Ini kita misalkan dulu ya. Kalau di sebelah kiri, berarti dia itu kan arah arah apa namanya arah arus masuk pertama kalinya kan ini di belakang nih, kabelnya kan di belakang, berarti kita masukkan lagi empat jarinya ke belakang dan kebetulan jempolnya langsung benar, jempolnya ngadep kanan, berarti ini udah benar nih, posisi seperti ini udah benar bahwa P-nya itu positif, ini ya P-nya itu positif dan Q-nya itu negatif yang kecil seret, gitu gitu kebetulan barusan Mbak langsung benar, jadi seperti itu cara nyarinya. Nah, terus habis itu yang ini yang X sama Y. Oke, kita coba lagi ya. Misalkan X-nya yang positif, Y-nya yang negatif, kayak gitu. Ini masih dimisalkan ya. Jadi, kemudian kita lihat nih, kalau misalnya yang X-nya itu positif, berarti arah arus masuk pertama kali kan di sebelah kiri nih, di sebelah sini. Nah, berarti kan yang di belakang tuh, Dek. Kalau di belakang, kita masukkan lagi nih. Empat jari kita ke belakang pensil, dan ternyata jempolnya itu ke arah kanan. Berarti kalau susunannya seperti ini, kutub utaranya itu di sebelah kanan, berarti salah. Nah, sekarang coba kita tuker. Sekarang X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti masuk pertama kali arah arusnya kan di sini nih, di sebelah kanan. Berarti dia kabelnya di luar. Kalau kabelnya di depan, di luar, kita masukkan empat jarinya itu di depan pensil. Di depan pensil, berarti nanti sebelah kiri, jempol kita itu ngadep sebelah kiri, ngadep yang E, berarti udah cocok kayak gitu. Berarti kita udah bisa simpulkan bahwa P-nya itu adalah yang positif, P-nya positif, X-nya itu yang negatif. Jadi ini salah. Ini juga salah karena di sini tertulis P-nya negatif. Harusnya P-nya positif ya. Terus Q-nya negatif, X negatif. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya itu yang C gitu ya, Dek ya. Oke, saya ini tak simpan dulu. Nanti daripada lupa. Hmm, hmm, ini belajar bersama. Tanggal berapa ini? 14 Januari. Ini Mbak tuh lupa set berapa ya, tapi Mbak namakan aja ini tuh soal Mbak Jiu. Tak kasih dalam kurung lupa tipe yang mana. Jadi maaf deh. Oke, ini tak simpan lagi. Yes. Oke, habis itu aku share screen lagi. Bentar ya, masih loading. Oke, ini tak di sini tak tambahin soal Mbak Jiwo. Lupa yang mana. Karena nanti biar urutannya kamu ingat gitu loh, Dek. Oh, habis nyatet ini, Mbak Jo bahas soal yang ini, kayak gitu ya. Jadi biar enak bahasannya. Itu tadi adalah pembuatan magnet. Mbak harap teman-teman udah paham, walaupun mungkin tadi itu masih belum jelas. Weh, iki ono siji neh iki. Oh, kepiye to, Mbak?
Sorry guys, aku lupa. Ini Mbak bacain dulu ya. Ujung C tolak menolak dengan A dan B tarik menarik dengan F. D tolak menolak dengan H. E adalah kutub utara. Jika magnet GH digunakan untuk menggosok baja seperti berikut, maka baja PQ menjadi magnet dengan sifat. Nah, sebentar ini tuh soal kapan ya? Ini soal 2021. TPM 1 2021. Sebentar deh, taruh di sini lagi ya. Kalau tipe soalnya kayak gini gimana Mbak? Nah, ini gampang nih. Jadi kalau misalnya kita lihat ini yang pertama kita tentukan berarti kan harusnya GH ini kan ada kutub-kutubnya ya Dek ya. Tapi di sini GH ini nggak ada kutubnya. Harusnya di sini ada utara, selatan atau selatan utara kayak gitu. Nah, terus gimana kita tahu kutubnya? Kita lihat aja dari sini. Yuk kita baca dulu. Di sini katanya ujung C tolak menolak dengan A. Tapi nggak ada data yang mana. Biasanya itu kita runutnya itu dari belakang nih, nih Dek. E adalah kutub utara. Ya udah, kita tulis dulu di sini utara. Di sini tuh utara. Habis itu kalau E itu utara, berarti F kan auto selatan ya. Selatan. Habis itu eh, D tolak menolak dengan H. Oke, masih belum ada datanya. Kamu mungkin lumba ini kan D sama E berdekatan, berarti ini selatan. Nggak kayak gitu deh. Ini kita runut dari data yang ada di sini ya. B tarik menarik dengan F. Berarti B di sini itu utara karena dia tarik menarik dengan F. F di sini kan selatan. Habis itu kalau kalau B itu utara berarti A itu selatan kayak gitu ya, Dek. Terus habis itu di sini ada lagi ujung C tolak menolak dengan A. Berarti C ini jadi selatan karena katanya dia tolak menolak dengan A. Karena C ini selatan berarti D-nya itu bakalan auto utara. Habis itu D tolak menolak dengan H. Karena D tolak menolak dengan H berarti H bakalan sama-sama utara dan G itu bakalan selatan. Ini utara, ini selatan. Nah, habis itu di sini jika magnet GH digunakan untuk menggosok baja seperti berikut, maka baja PQ menjadi magnet dengan sifat. Di sini ada tulisan baja. Tadi Mbak udah menyebutkan bahwa baja itu sifatnya permanen. Kalau besi sifatnya sementara kayak gitu. Nah, jadi kan ini G-nya itu selatan, H-nya itu utara. Lah, teman-teman hati-hati ya, dilihat dulu panahnya. Panahnya itu pertama kali di sini. Set. Nah, berarti yang pertama disentuh tuh yang P. Yang P berarti jadinya kutub selatan. Berarti P selatan, Q-nya utara, jadi yang benar tuh yang A gitu. Oke, teman-teman. Good. Jadi ini masih ada waktu 19 menit, Mbak bakalan gunakan untuk menjelaskan trafo. Trafo itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini tadi ada bacaannya. Kita bacain dulu ya. Ini mau trafo, guys. Nih. Jadi kalau kita memproduksi listrik gitu ya, Dek ya. Listrik itu diproduksi di sebuah pabrik, ini namanya power plant. Berarti ini pabrik energi gitu. Pabrik yang sangat besar dan tentu saja jauh dari perkotaan. Kalau nggak salah, pembangkit listrik terdekat di sini tuh di kota Batang, Dek. Batang, Jawa Tengah. Kalau misalnya yang lain tuh Mbak juga nggak tahu di mana, tapi kalau nggak salah di sana. Nah, kemudian listrik itu kan diproduksi di sini. Gimana Mbak cara listrik itu diproduksi? Listrik diproduksi dengan cara menggunakan mesin uap, Dek. Biasanya kalau di Indonesia tuh mesin uap bahan bakunya itu dari batu bara atau kok mesin uap menggunakan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap kayak gitu. Nanti uap itu bakalan menggerakkan generator. Generator bisa menghasilkan listrik. Kok bisa Mbak generator itu menghasilkan listrik? Lah itu nanti gurumu yang jelasin ya di hukum Lorentz namanya. Nanti kamu dengerin gurumu di sekolah ya. Karena itu nggak masuk ASPD hukum Lorentz tuh. Tapi nggak apa-apa Mbak suka aja jelasin. Nah, habis itu bentar deh aku sambil bersihin kacamata ya. Terus habis itu dia kan dihasilkan di pabrik yang sangat jauh dari Jogja. Gimana cara dia dipindahkan ke Jogja? Maka dia dipindahkan dengan cara transmisi energi listrik. Teman-teman mungkin di bab listrik dinamis kemarin udah dijelaskan soal transmisi energi listrik. Nah, transmisi energi listrik itu adalah cara memindahkan listrik dari suatu tempat yang jauh kayak gitu. Jadi dari sini nih ya.
Dari sini tuh dia tuh bakalan dipindahkan ke kota gitu. Ini misalnya ini di Kabupaten Batang, terus habis itu ini di rumahmu di Sleman gitu misalnya. Nah, habis itu kalau misalnya listrik itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, itu ada dua pilihannya. Bisa menggunakan tegangan tinggi, bisa menggunakan tegangan rendah. Ini Mbak, Pak, apa, catatkan di sini dulu. Rafo. Masih azan ya, Dek? Dengerin azan dulu ya, sebentar ya. Oke, Dek. Di tempat Mbak, azannya sudah selesai. Kalau di tempat teman-teman belum selesai, nanti menyesuaikan aja ya. Jadi Mbak lanjutkan lagi transmisi energi listrik. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, ini Mbak Jo itu gambar apa? Kok jelek banget? Terus Mbak tuh gambar yang ada di sini gitu loh, Dek. Jadi seperti yang Mbak jelaskan tadi, transmisi energi listrik itu adalah peristiwa dipindahkannya energi listrik dari tempat yang sangat jauh ke tempat kita. Nah, di sini, jadi me- me- saat kita melakukan transmisi energi listrik itu ada dua pilihannya. Kita melakukannya dengan tegangan tinggi dan melakukannya dengan tegangan rendah. Teman-teman pasti pernah ya ke luar kota, naik kereta api atau kayak mungkin naik mobil pribadi atau naik bis atau naik yang lainnya.
Nah, itu kamu ngelihat kabel panjang yang ada di sawah itu loh, Dek. Terus habis itu kita kalau misal main layangan, nggak boleh deket-deket kabel kayak gitu, karena nanti katanya kesetrum kayak gitu ya, Dek. Nah, karena kabel-kabel yang ada di situ tuh punya tegangan tinggi. Saat kita memindahkan listrik dari satu tempat ke tempat lain, kita pakai tegangan tinggi, Dek. Karena kalau misalnya tegangannya tinggi, dia itu bakalan lebih murah dan lebih efisien. Apa maksudnya Mbak lebih murah dan lebih efisien tuh? Jadi teman-teman pernah punya charger ya, charger. Terus kamu kayak beli adaptor yang murah gitu loh, Dek. Adaptor yang murah itu pasti gampang panas, ngecasnya lemot kayak gitu ya, Dek. Nah, kalau kalau misalnya mirip sama charger yang tadi, kalau charger yang kalau adaptor yang mahal, dia tuh bakalan eh, nggak cepet panas dan dia itu ngecasnya cepet gitu. Nah, di transmisi energi listrik menggunakan tegangan yang tinggi, dia itu bakalan lebih efektif karena semua energi listriknya itu diubah jadi hampir semuanya tuh nggak ada yang berubah jadi energi panas. Jadi nggak gampang panas gitu loh deh intinya. Terus pokoknya lebih murah kayak gitu. Nah, kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain kan. Tapi kalau nanti masuk ke perumahan warga ke sini, masuk ke perumahan warga, nggak mungkin dong dia itu dipindahkan dengan nggak mungkin dong dia itu disalurkan dengan tegangan yang tinggi. Jadi dia harus pakai tegangan yang rendah. Biar apa? Biar aman di masyarakat. Kalaupun mahal lo nggak apa-apa. Wong rumah warga kan cuma pendek-pendek tau kayak nggak sejauh itu mindahinnya. Gitu. Jadi disitulah kita butuh yang namanya trafo. Trafo tuh gambarnya tuh kayak gini deh. Transformator. Malah transformasi geometri. Transformator nih kalau teman-teman lihat di perempatan yang kayak gini nih, ini pasti teman-teman pernah lihat ya. Nih ada gininya nih, ada lilitan-lilitannya. Nah, itu adalah trafo alias transformator. Nah, transformator itu adalah alat yang digunakan untuk menaik dan turunkan tegangan listrik gitu. Jadi tadi kalau ini kita mau pindah keluar kota, kita naikkan tegangannya biar murah. Tapi waktu masuk ke perumahan warga, kita turunkan lagi, biar aman, kayak gitu ilustrasinya. Nah, transformator itu dia tuh gimana bisa bekerja? Dia tuh menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, ini beda sama induksi yang tadi ada ya. Ini induksi elektromagnetik, bukan induksi aja. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu pokoknya memungkinkan trafo itu terjadi. Kamu nanti belajar induksi elektromagnetik di kelas aja ya sama guru-gurumu. Nah, jadi trafo itu ada dua, ada trafo step up, ada trafo step down. Sesuai namanya, kalau up itu kan berarti naik ya, kalau down itu berarti turun. Jadi kalau transformator step up, dia itu berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik, dan transformator step down, dia itu berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Ya ampun, aku belum ngonten. Dia aku ngonten dulu ya. Ngonten maksudnya apa, Mbak? Ya, ngerekam aja gimana, apa tuh namanya, gimana les kita sore ini. Nah, jadi seperti apa sih prinsipnya trafo itu? Belum kok, aku malah moto sih. Maaf deh, bentar ya, aku ngevideo dulu. Jadi seperti Jadi seperti apa sih prinsipnya trafo itu? Nah, ini kan teman-teman tadi udah Mbak tunjukin ya, lah malah nge-close. Jadi kalau misalnya trafo itu dia itu bakalan ada lilitan di sini, ada kumparan yang terdiri dari lilitan, di sini juga ada lilitan. Ini di sebelah sini namanya adalah kumparan primer dan yang di sebelah sini namanya adalah kumparan sekunder. Nah, kenapa kok bisa menjadi seperti ini, Mbak? Nah, itu dijelaskannya di bab induksi elektromagnetik ya, Dek. Jadinya gue segitu aja. Tiba-tiba dia ngaku sendiri, Dek. Kayaknya, apa namanya, eh memorinya nggak cukup. Jadi dia itu pokoknya ada yang namanya primer sama sekunder. Ini Mbak gambarkan dulu ya. Ini kumparan primer. Terus habis itu, nama lain dari primer itu adalah masukan atau input. Terus habis itu di sini ada kumparan sekunder. Nama lain dari sekunder itu adalah luaran atau output gitu. Nah, habis itu nanti di sini ada
tegangan ya, Dek, ya. Ini yang teman-teman lihat ini, kan ada bentuk kruwel-kruwel ini, itu maksudnya adalah lilitan. Terus habis itu di sini nanti ada tegangan, tegangan primer, habis itu di sini juga ada tegangan sekunder, kayak gitu. Terus habis itu, eee, sebentar Mbak namakan kumparan. Gimana sih cara dia itu bekerja? Jadi waktu si trafo ini tuh dia tuh, eee, apa namanya ya, dia tuh bakalan kemasukan sama energi listrik, dia tuh nanti bakalan medan magnet dia itu mempengaruhi sama yang ada di sini gitu deh intinya. Lah kok bisa mempengaruhi Mbak? Ya itu dipelajarinya di induksi elektromagnetik, wes kamu bacaan buku di sekolahmu ya. Ini kita fokus ke di sini dulu. Nah, prinsip dari transformator step up itu pakai perbandingan, Dek. Teman-teman yang rajin ikut belajar bersama pasti udah ingat Mbak waktu itu pernah menjelaskan di matematika. Namanya adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau teman-teman yang baru gabung gimana Mbak mau belajarnya? Bisa lihat di YouTube ya. YouTube yang mana ya? Aku lupa ya. Terus apa kamu lihat tuh semuanya aja biar makin pinter kayak gitu ya. Nah, jadi kalau si transformator step up ini gimana sih cara dia menaikkan tegangan listrik? Jadi syaratnya itu yang pertama seperti ini, jumlah lilitan primer itu lebih kecil daripada lilitan kebalik. Kalau misalnya step up itu lilitan primer lebih kecil daripada lilitan sekunder. Kalau misalnya di step down, lilitan primer itu lebih besar daripada lilitan sekunder. Gitu deh. Nah, maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya kayak gini, sebentar. Kan ini ada lilitan primer, di sini ada lilitan sekunder ya, Dek, ya. Jadi kalau misalnya nih, di sini kan dia itu tegangannya masuk ya. Misalnya tegangannya itu masuknya itu 10 volt. Habis itu di sini apa namanya? Di sini lilitannya itu misalnya ada 200 lilitan gitu. 200 lilitan tuh 200 gulung gitu maksudnya, Dek. Nah, di sebelah sini dia tuh ada 2000 lilitan. Nah, ini kan apa tuh namanya nanti tuh medan magnetnya tuh bakalan terpengaruh gitu loh, Dek. Si 200 lilitan ke 2000 lilitan ini kalau teman-teman lihat dia tuh punya hubungan berupa dikali 10. 200 dikali 10 itu kan 2000 toh. Maka tegangannya ini bakalan ikut-ikut dikali 10 juga, Dek. Bakalan ketularan kayak gitu. Jadi dia itu bakalan jadi 100 volt di sebelah sini. Gitu. Lah kok bisa Mbak kayak gitu? Iya, karena ada rumusnya. Rumusnya itu bisa aja bakalan berbeda-beda ya, Dek ya. Tapi Mbak kasih clue cara menghafalkan rumusnya itu kayak gini. Tegangan dan lilitan itu tuh berbanding lurus. Dan sebentar. Apa yang dimaksud berbanding lurus, Mbak? Jadi kalau misalnya tegangannya naik, maka lilitannya juga naik. Kalau lilitannya turun, maka tegangannya juga turun. Itu yang dimaksud berbanding lurus. Kalau dulu waktu di belajar matematika tuh Mbak ngasih contohnya, kalau kamu ngundang teman makin banyak, maka gorengan yang kamu beli untuk nyuguhin mereka juga pasti bakalan makin banyak. Kalau lebih dikit gimana, Mbak? Ya, pasti bakalan lebih dikit juga dong, gitu. Nah, kemudian di sini kalau rumusnya nggak usah khawatirkan hafalan rumusmu deh. Kalau kamu udah hafal tentang prinsipnya ini, tegangan dan lilitan berbanding lurus, maka nanti nulisnya kayak gini. V sekunder per V primer itu sama dengan N sekunder per V primer kayak gini. V per N primer kayak gini. Gimana maksudnya, Mbak? Ya, inilah yang dinamakan berbanding lurus. Jadi V sama N-nya itu bakalan kayak gini toh, sama-sama atas bawah. Kalau berbanding lurus berarti sekundernya sama-sama di atas, primernya sama-sama di bawah. Boleh nggak Mbak ini rumusnya dibalik? Boleh. Misal kamu lupa hafalannya ya, ya udah kamu tinggal nulis N aja di sebelah kiri, V-nya di sebelah kanan, terus kamu oh yaudah P-nya di atas. Karena dia berbanding lurus berarti P-nya juga di atas. S-nya di bawah berarti S-nya juga di bawah. Kayak gitu cara menghafalkannya. Nah, emangnya selain V sama N di rumus ini ada apa lagi, Mbak? Ada yang namanya I. I itu adalah arus. Nah, kalau di rumus VIR, Dek, segitiga VIR. Apa sih segitiga VIR ini loh, Dek, yang V sama dengan I kali R, gini. Jadi kalau misalnya kita lihat, V sama I itu berbanding terbalik. Nah, jadi ini Mbak tulisnya kayak gini. Dan
berbanding terbalik dengan arus. Kalau berbanding terbalik itu gimana Mbak maksudnya? Berbanding terbalik itu adalah hubungan kalau yang satunya makin tinggi, yang lainnya makin rendah. Misalnya kalau bangun rumah, kalau tukangnya makin banyak, berarti kan dia si rumahnya bakalan selesai lebih cepat. Nah, berarti harinya berkurang. Kalau tukangnya makin dikit, berarti kan dia selesainya lebih lama, berarti harinya bakalan bertambah. Ini yang namanya berbanding terbalik. Nah, kalau di rumus implikasinya kayak gimana, Mbak? Lah, kita bikin di sini. I, di sini juga I, di sini I juga, yang nanti aja nih. Nah, karena dia berbanding terbalik, tadi kan teman-temannya kan sekundernya kan di atas. Berarti dia itu sekundernya sekarang ada di bawah karena berkebalikan. Dan P-nya ada di atas. Loh, Mbak, kok ini sama dengannya ada 3? Cara ngerjainnya gimana? Sesuaikan aja sama soal yang diminta. Kamu bisa aja pakai ini, yang sebelah sini doang. Atau yang sebelah sini doang. Atau yang ini sama yang ini doang. Jadi nggak mungkin tiga-tiganya dipakai. Pilih 2 aja dari 3 ini gitu. Nah, kalau misalnya misal kamu lupa nih buat mengerjakan rumusnya. Oh ya udah, aku udah tahu bahwa V dan N itu berbanding lurus. Berarti aku tinggal bikin V di sebelah kiri, N di sebelah kanan. Karena dia berbanding lurus, berarti P-nya di atas, S-nya di bawah gitu. Habis itu, oh kalau V sama I, aku udah tahu dia itu berbanding terbalik. Berarti aku bikin I di sebelah kiri, habis itu V di sebelah kanan. Yang penting dia berbanding terbalik. Berarti kalau dia S-nya di sini, dia S-nya di sini. P-nya di sini, P-nya di sini gitu. Nggak apa-apa deh, karena ini perbandingan. Perbandingan tuh boleh kebalik-balik. Nah, kalau misalnya prinsip di apa namanya di kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman bakalan butuh untuk memasukkan rumus ya. Tapi kalau di ASPD, kalau Mbak lihat itu, dia itu tuh nggak usah pakai rumus deh, pakai perbandingan aja. Maksudnya gimana Mbak? Nih, Mbak kasih tahu yang sebelah sini. Nih, pakai perbandingan kan dia. Terus habis itu di sini juga pakai perbandingan nih. Ini pakai perbandingan. Tapi ini pakai ngitungnya lebih ribet lagi sih. Jangan dulu. Yang ini juga pakai perbandingan gitu. Gimana dong Mbak cara ngerjakannya? Nah, gini deh. Hmm, 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 hmm. Kalau kita lihat di sini ya, Mbak kasih contoh pakai perbandingan dulu karena ini kita mungkin Mbak butuh 3 menit tambahan ya. Terus nanti Mbak akhiri. Sebuah perangkat wireless microphone membutuhkan tegangan input 12 volt. Jika tegangan listrik pada jaringan listrik di rumah adalah 220 volt, maka dari keempat trafo yang dapat digunakan adalah, nah, di sini mengecoh ya, Dek ya. Di sini input kamu bakalan ngira ini adalah primer. Padahal primernya itu yang ini. Karena ini adalah jaringan listrik di rumah. Jadi Mbak bikin tuh perbandingan. 220 banding 12. Terus ini Mbak sederhanakan. Kedua ruas sama-sama bisa dibagi 2. Berarti ini 6, ini 110. Ya udah Mbak cari yang perbandingannya kayak gitu. Yaitu yang ini 6 sama 110 sama yang ini. Jadi jawabannya 2 dan 4. Gitu deh caranya. Mbak kok cepet banget? Karena Mbak pakai perbandingan. Kayak gitu. Kayak gimana perbandingannya itu kita bahasin di next meeting ya deh ya. Mbak nggak bisa lama-lama. Karena Mbak juga harus kerja lagi. Nanti kita bahas di next pertemuan ya. Tapi mungkin minggu depan bakalan belajar bahasa Inggris dulu ya. Jadi kapan Mbak anunya? Nggak janji ya. Mbak juga punya pekerjaan lain. Nanti Mbak kabarin di grup aja ya. Oke, teman-teman. Ini tak save dulu. Terus ini di save-nya belakangan aja. Yang ini. Www. Kok nggak mau di save? Oh, sudah. Oke, sekian dari pertemuan hari ini ya, Dek. Terima kasih sudah bertahan sampai 1,5 jam ini. Terus teman-teman, maaf ya kalau misalnya tadi ada beberapa kendala. Dan ya seperti inilah kalau belajar bersama-sama Bimbel Cahaya. Nanti minggu depan bakalan ada lagi, teman-teman nantikan aja pengumumannya di grup. Oke, boleh share ke teman-temannya yang lain, ajak semua orang, bestinya, satu sekolahan, satu ekskul, semuanya ajakin gratis, nggak bayar tau, nggak bayar sama sekali, dan bebas semua orang boleh masuk, bahkan mau ngajak orang tuanya juga boleh gitu. Mbak akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nantikan videonya di YouTube dan filenya di Google Drive ya. Dadah, Assalamualaikum. Kamu kalau mau ngomong makasih ke aku nggak apa-apa loh. Sama-sama. Ternyata nggak ada yang ngomong makasih. Ya udahlah.
Ya ini, ya udah Mbak akhiri dulu ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum.